umat, inilah wajah kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dengan 45% penduduknya merupakan warga etnis Tionghoa, kota berjuluk 1000 kuil ini menjadi salah satu pecinan di Indonesia. Menariknya, ada sejumlah warga Tionghoa yang tinggal di Singkawang merupakan pemeluk agama Islam. Karena keunikan dan keragaman adat budayanya ini, Singkawang termasuk salah satu kota tujuan wisata yang banyak dikunjungi oleh turis domestik maupun mancanegara. Dan kita sebagai Muslim tidak perlu khawatir untuk mendapatkan sarana ibadah dan juga restoran-restoran halal. Seperti kedai bakmi kering Haji Aman ini misalnya. Iya, sesuai dengan namanya, kedai milik seorang warga Tionghoa Muslim bernama Asri Jungkong ini menyajikan bakmi kering sebagai menu utamanya. Perpaduan mie yang lembut, bakso yang gurih, irisan daging ayam yang lezat, bersanding dengan topping yang kaya rasa. Sungguh sangat menggugah selera para penikmatnya. Tidak heran jika sajian kuliner halal ini cukup terkenal di Singkawang. Sebelum menjadi Muslim, Jungkong atau Haji Aman memang gemar memasak. Namun kala itu dirinya mengaku kerap menggunakan bahan-bahan tidak halal seperti minyak dan daging babi dalam setiap campuran masakannya. Namun setelah memutuskan memeluk Islam, Haji Aman kemudian mengganti beberapa bahan masakan dengan bahan-bahan 100% halal. Hal ini dilakukan agar bakmi dagangannya bisa dinikmati oleh semua kalangan, termasuk kaum Muslim. Karena ilmu saya dari orang tua itu tahu kan bagaimana penjualan mie. Cuma dari yang tidak halal kita kembali ke halal. Jadi cuma ganti minyak dan dagingnya aja yang dirubah. Yang lain itu semua memang halal semuanya kan. Ayam kita cari yang ayam yang halal, potongan orang Muslim. Selain harganya yang relatif terjangkau, yaitu Rp13.000 per porsinya, kelezatan bakmi kering Haji Aman ini selalu ramai dikunjungi para pelanggan. Bahkan, kedai yang buka sejak jam 7 pagi hingga 7 malam ini bisa menghabiskan hingga 500 porsi. Karena kalau di Singkawang tuh susah cari makanan halal. Jadi di sini kan udah jelas kan halalnya, terus yang buat juga Muslim, jadinya saya pilihnya di sini. Kalau menurut saya sih bakminya pas, soalnya buatan sendiri mie-nya, jadi terasa enak di lidah, nggak kayak mie yang lain. Di sela-sela kesibukannya mengurus usaha bakminya, siapa sangka jika Haji Aman juga merupakan ketua PITI atau Persatuan Islam Tionghoa Indonesia yang kini berubah menjadi Persatuan Iman Tauhid Indonesia cabang Singkawang sejak 2006 lalu. PITI sendiri berfungsi sebagai tempat silaturahmi bagi warga etnis Tionghoa di Indonesia yang memeluk agama Islam. Selain itu, PITI juga sebagai wadah bagi mereka yang terusir dari keluarganya akibat konsekuensinya memeluk agama Islam. Seperti apa yang dialami Alium. Menurut saya tuh agama Islam adalah yang terbaik gitu sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Jadi tuntunan hidup. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau kita misalnya mau hidup kita benar, kita ikut diajak petunjuk di Al-Quran gitu. Setiap sebulan sekali, tepatnya pada minggu terakhir, para anggota PITI di Singkawang ini rutin melakukan pengajian. Mereka biasa berkumpul untuk sholat maghrib dan sholat isya berjamaah. Sahabat umat, seperti diketahui, jika di Indonesia jumlah umat Muslim Tionghoa memang belum begitu besar. Namun kini anggapan sebagai etnis kaum Muslim minoritas kian memudar seiring pertumbuhan dan perkembangan umat Muslim Indonesia. Terlebih saat ini semakin banyaknya warga Tionghoa yang mulai belajar dan memahami agama Islam hingga memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hevi Wirda, ibu berumur 35 tahun ini lahir dan tumbuh sebagai keturunan asli Tionghoa Muslim. Hevi Wirda yang merupakan seorang guru ngaji dan guru bimbingan belajar ini sangat mencintai agama Islam. Menjadi satu-satunya keluarga Muslim dalam keluarga besarnya, menjadikan wanita bernama asli Han Haili ini harus lebih bisa memahami dan mengerti dengan apa yang menjadi tradisi keluarganya. Wanita yang lahir di Madinah ini sangat konsen dan mempunyai tekad
untuk membimbing orang-orang yang ingin belajar dan mengenal Islam. Tak hanya bagi keluarganya, wanita yang lahir di Madinah ini sangat konsen dan mempunyai tekad untuk membimbing orang-orang yang ingin belajar dan mengenal Islam. Kepintarannya dalam membaca Al-Quran serta ilmu keagamaan ia bagikan kepada murid didiknya. Tak hanya anak-anak, namun banyak ibu-ibu lansia pun belajar kepadanya. Hebatnya lagi, selain menjadi seorang guru mengaji, ia juga termasuk salah satu anggota kepengurusan Masjid Lause, Jakarta. Ya, sebuah bangunan yang memegang peran penting bagi perkembangan umat muslim Tionghoa di Jakarta bahkan Indonesia. Mulai dari remaja hingga memiliki 3 orang buah hati, ia selalu membawa dan memperkenalkan Masjid Lause kepada anak-anaknya. Memang pada awalnya sebenarnya banyak di antara teman-teman saya yang seperti saya ini malu. Kita tuh malu kalau kita ketemu teman-teman kita yang non-muslim. Biasanya kita cenderung akan menyembunyikan identitas kita. Nah, pada awal-awal tahun 2000-an itu saya di sini dikuatkan gitu oleh teman-teman yang lain bahwa kita harus bangga jadi orang Islam gitu. Wanita muslimah ini sadar bahwa agama Islam kaya akan nilai-nilai kebaikan. Karena itu, ia ingin selalu memberikan setetes demi setetes ilmu untuk siapapun yang membutuhkannya, tanpa melihat dari mana mereka berasal. Indah ya, sahabat umat. Sahabat umat, semoga tayangan umat hari ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di tayangan umat esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.